Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Diniansa, NPM 2031060228. Hutan mangrove adalah vegetasi pohon yang menempati pantai berlumpur di dalam wilayah pasang surut. Di daerah pasang tertinggi sampai pasang terendah, peranan hutan mangrove sangatlah penting. Di antaranya dapat memperlambat arus air yang mengandung lumpur dan dapat mengendapkan partikel lumpur tersebut dalam suatu proses pembentukan pengendapan di sisi darat hutan mangrove. Hutan mangrove juga dapat menahan gelombang air dan melindungi endapan yang telah terbentuk dari pengaruh pasang surut. Fungsi lain hutan mangrove adalah sebagai habitat yang baik bagi banyak spesies seperti ikan, udang-udangan, moluska, dan lain-lainnya. Hutan mangrove juga sebagai pemasok zat hara organik melalui rantai makanan di Eristus. Begitu pentingnya peranan hutan mangrove, maka sudah selayaknya kita manusia turut peduli dan melestarikan hutan mangrove. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi hutan mangrove bagi kehidupan manusia. Hutan mangrove mempunyai keterkaitan dan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, baik fungsinya dalam menyediakan bahan pangan, papan, kesehatan, serta kontribusinya terhadap lingkungan. Fungsi hutan mangrove itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi lainnya. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kadar garam yang sangat tinggi. Tumbuhan mangrove yang tumbuh berjajar menjadi benteng mencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Abrasi sendiri merupakan momok yang cukup menakutkan bagi sebagian besar warga pesisir. Salah satunya adalah fungsi dari hutan mangrove menjadi penjaga batas pantai dari abrasi air laut atau pencegahan dari abrasi. Yang kedua adalah jenis tanaman yang tumbuh adalah mangrove. Ciri selanjutnya adalah jenis tanamannya. Hutan mangrove hanya ditumbuhi oleh tanaman mangrove dengan ciri khas berupa akar yang mencuat ke atas atau ke permukaan. Meskipun begitu, ada banyak jenis hewan yang menjadikan hutan mangrove sebagai habitat hidupnya, seperti kepiting, udang, burung, dan beberapa jenis hewan lainnya. Yang ketiga, terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selanjutnya, hutan mangrove adalah jenis hutan yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karena itu, hutan mangrove juga berperan penting agar kawasan sekitarnya tidak terkena dampak pasang surut air laut. Selain itu, adanya hutan mangrove ini juga bisa mencegah dampak yang bisa ditimbulkan oleh abrasi. Beberapa cara melestarikan hutan mangrove yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, melakukan pembibitan tanaman mangrove. Kesadaran akan pentingnya peran hutan mangrove serta semakin terancamnya keberadaan hutan mangrove saat ini menggerakkan banyak pihak untuk melakukan pelestarian terhadap hutan mangrove. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan dengan melakukan pembibitan tanaman mangrove. Pembibitan ini adalah penanaman bibit di lahan pembibitan mangrove dengan bibit yang didapatkan dari hasil budidaya. Tanaman mangrove sendiri sebenarnya bisa menghasilkan bibit sendiri, tapi proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika menunggu bibit dari pohon induknya muncul secara alami. Karena itu, upaya pembibitan dengan bibit yang sudah ditanam sebelumnya akan membantu mempercepat proses regenerasi tanaman mangrove. Yang kedua adalah penanaman kembali hutan mangrove. Upaya melestarikan hutan mangrove selanjutnya adalah tahap lanjutan dari upaya pembibitan. Setelah bibit yang ditanam sudah cukup umur, selanjutnya bisa dilakukan penanaman bibit tersebut di kawasan hutan mangrove. Upaya ini dibutuhkan peran serta dari manusia yang sangat besar. Tanpa peran dari manusia, proses penanaman kembali sebagai upaya pelestarian ini tidak akan berhasil. Yang ketiga adalah restorasi hutan mangrove. Berbeda dengan upaya reboisasi yang sepenuhnya bergantung pada peran manusia, maka restorasi berbeda. Upaya restorasi ini sepenuhnya bergantung pada alam dan kemampuan hutan mangrove untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Hal ini mungkin saja terjadi sebab hutan mangrove atau mangrove memang memiliki kemampuan tersebut. Namun, kembali lagi, kendala utama adalah waktu yang dibutuhkan untuk restorasi secara alami ini
cenderung lebih lama. Selain lama, dibutuhkan kondisi lingkungan tertentu yang bisa membuat proses restorasi ini bisa terjadi. Yang keempat adalah memperbaiki lingkungan sekitar. Kerusakan hutan mangrove tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya pohon mangrove yang menjadi populasi utama jenis hutan ini. Kerusakan hutan mangrove juga bisa disebabkan karena pencemaran atau polusi air maupun polusi tanah yang kebanyakan berasal dari manusia sendiri. Polusi air dan tanah bisa merusak ekosistem hutan mangrove yang tidak hanya terdiri atas pohon mangrove. Ada ikan, kepiting, udang, dan berbagai jenis hewan lainnya. Karena itu, ketika lingkungan hutan mangrove tercemar, maka akan berpengaruh kepada ekosistem hutan mangrove tersebut. Untuk mengatasinya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengatasi polusi yang menyebabkan kerusakan tersebut. Yang kelima adalah pengelolaan tata ruang untuk memperluas kawasan hutan. Upaya melestarikan hutan bakau selanjutnya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan ini adalah dengan melakukan persebaran tanaman mangrove. Salah satu penyebab kerusakan hutan mangrove adalah penggundulan hutan yang dimanfaatkan untuk membuat cotek atau hotel atas air ataupun berbagai untuk tujuan komersil. Hal tersebut membuat luas hutan mangrove tersebut berkurang. Upaya perluasan kawasan hutan mangrove dilakukan dengan melakukan perbaikan tata kelola di kawasan pesisir pantai. Tata kelola ini termasuk pengelolaan kawasan mana yang bisa dijadikan sebagai kawasan wisata dan wilayah mana yang harus ditetapkan dan dibiarkan sebagai hutan mangrove. Yang terakhir adalah memberikan edukasi penting hutan mangrove kepada masyarakat. Sudah tidak diragukan lagi jika manusia adalah faktor mayoritas penyebab kerusakan hutan mangrove. Memberikan edukasi tentang pentingnya fungsi hutan mangrove akan membantu dalam upaya melestarikan keberadaan hutan mangrove. Dengan edukasi yang lebih dalam tentang hutan mangrove kepada masyarakat diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat tentang fungsi pentingnya hutan mangrove. Dengan begitu diharapkan masyarakat juga akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya pelestarian ini. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan alam yang berbunyi Zahara fasyadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liuzi kahum ba'dalazi amilu la alamun yarjiun, yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksud dari ayat tersebut ialah kita manusia tidak diperbolehkan untuk merusak alam. Jika kita merusak alam akan mendapatkan timbal balik seperti bencana atau yang lainnya. Dan justru itu manusia diharuskan untuk melestarikan alam agar menjadi kenyamanan bagi manusia. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.